Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak sekalian yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat kesehatan sehingga dapat bertemu dalam suasana virtual, karena seperti kita ketahui pandemi COVID-19 yang sampai dengan detik ini masih belum bisa reda, sehingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah juga harus menggunakan metode virtual. Namun harapan saya kepada anak-anak, khususnya calon siswa SMP Negeri 1 Tanggul, untuk benar-benar mengikuti kegiatan MPLS yang kita rencanakan. Sebelum saya lanjut, perlu saya sampaikan pada anak-anak agar lebih mengenal tentang sekolah yang kita cintai ini, bahwa visi dari SMP Negeri 1 Tanggul adalah tercantik. Tercantik bukan dalam arti aura wajah, namun tercantik mempunyai makna dan mempunyai kepanjangan, yang antara lain ternya itu adalah terampil, sehingga setelah anak-anak sekolah di sini kemudian keluar dari SMP Negeri 1 Tanggul ini bisa menjadi anak yang terampil, bisa menjadi anak yang cekatan. Itulah visi. Sebelum masuk pada yang lain, maka visi itu apa sih anak-anak? Visi itu adalah impian masa depan. Visi adalah cita-cita yang akan kita laksanakan, sehingga visi SMP itu tercantik. Kemudian yang C, yaitu cerdas. Yang dikatakan cerdas itu anak-anak apabila menerima satu pelajaran itu segera menangkap, segera menerima pelajaran tersebut, sehingga anak-anak dikatakan cerdas. Tidak perlu saya panjang lebar untuk ini, biar anak mengenal apa itu cerdas. Kemudian A, yang berikutnya, akhlakul karimah. Dalam arti akhlakul karimah, akhlak anak-anak yang harus dikembangkan, yang harus dipupuk sampai dengan nanti usia kita. Maka di SMP Negeri 1 Tanggul, mulai sejak anak-anak masuk di SMP 1 Tanggul harus mempunyai akhlak yang baik. Baik itu akhlak di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Sehingga anak-anak harus mencerminkan jati diri dengan akhlakul karimah. Kemudian yang satu, nasionalisme. Punya jiwa patriot, pantang menyerah. Itu nasionalisme. Kemudian tegar. Tegar artinya mampu mengendalikan diri, kemudian siap menghadapi sesuatu.
Berikutnya adalah inovatif. Diharapkan anak-anak inovatif itu mampu menciptakan, mampu membuat ide-ide baru, sehingga kompetensi anak-anak yang ada di dalam jiwa tumbuh dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Tanggul ini. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Setelah anak-anak inovatif menciptakan ide-ide, harapannya muncullah kreatif. Sehingga apa yang menjadi ide itu menjadi lebih indah, menjadi lebih baik dengan kreativitas anak-anak. Itu anak-anak sekalian, kenapa MPLS ini saya masukkan visi sekolah agar anak kedepannya mengetahui apa yang harus kamu laksanakan pada saat kamu sekolah nanti dan setelah lulus dari SMP 1 Tanggul. Kemudian anak sekalian, apa sih tujuan MPLS itu? Tidak jauh berbeda dengan rasa nasionalisme tadi. Tujuan MPLS adalah mengenal Bapak dan Ibu guru, mengenal lingkungan yang ada di lembaga ini, mengenal antar satu dengan yang lain. Karena saya yakin sampai saat ini anak-anak belum mengenal satu dengan yang lain, utamanya antar sekolah. Sehingga tujuan MPLS ini, anak yang dari SDA akan kenal dengan SDB. Anak yang belum mengenal dengan Bapak dan Ibu guru akan mengenal siapa Bapak dan Ibu guru, termasuk juga dengan wali kelasnya. Perlu dicatat oleh anak-anak. Anak-anak sekarang sudah masuk dunia SMP. Sudah berbeda dengan dunia SD. Kalau di SD, anak-anak diajar oleh satu orang guru kelas, dan satu guru agama serta guru penjas orkes. Sehingga dalam 1 tahun anak-anak hanya diajar oleh 3 guru. Namun di SMP anak-anak sudah berbeda jauh. Kalian akan diajar oleh masing-masing mata pelajaran. Anak-anak akan diajar oleh 1 orang guru, termasuk juga 1 orang bimbingan kanseling yang akan membantu memecahkan persoalan anak-anak, yang akan membantu menunjukkan bahwa ini jalan yang akan kamu tempuh, sehingga anak-anak dengan guru bimbingan kanseling tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa minder. Karena sementara ini konotasi dari banyak orang, anak masuk bimbingan kanseling adalah anak yang bermasalah. Tolong itu dihilangkan. Jadi bimbingan kanseling adalah memecahkan persoalan-persoalan yang ada pada diri anak-anak. Sehingga ada persoalan keluarga, ada persoalan apa saja, silahkan minta bantuan bimbingan pada guru bimbingan kanseling. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kamu harus berbangga sekolah di SMP Negeri 1 Tanggul ini, karena SMP Negeri 1 Tanggul satu-satunya lembaga yang ada di Kecamatan Tanggul sebagai sekolah ramah anak, sebagai sekolah adiwiyata yang bisa dikatakan adiwiyata itu adalah sekolah yang indah, sekolah yang sejuk,
sekolah yang aman dan yang ramah. Maka dari itu tidak rugi anak-anak sekolah ada di SMP Negeri 1 Tanggul ini. Sekali lagi, berbahagialah kalian sekolah di sini. Dan di Kabupaten Jember, jumlah lembaga SMP itu 300 lebih ada. Kemudian sekolah adiwiyata hanya ada 7 lembaga saja, termasuk SMP Negeri 1 Tanggul yang kita cintai ini. Itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah sehat. Selanjutnya, anak sekalian, pada saat ini masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya perkenalkan jajaran kepengurusan semua kegiatan di personal SMP Negeri 1 Tanggul sebagai berikut. Selanjutnya saya perkenalkan personalia yang ada di lembaga SMP Negeri 1 Tanggul ini. Yang pertama, kepala sekolah. Yang bernama Surawi SPD MPD. Kemudian wakil kepala sekolah yang pertama adalah Ibu Tinu Widiasih SPD, dan yang kedua adalah Bapak Sugiman SPD. Kemudian selanjutnya urusan-urusan, yaitu urusan kurikulum. Beliau ini yang akan mengatur proses atau kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Tanggul. Urusan kurikulum yang pertama adalah Bapak Harsono PA SPD. Kemudian urusan kurikulum 2 yaitu Bapak Aulia Bahtiar Muslim SPD. Urusan-urusan berikutnya yaitu urusan kesiswaan, yaitu Ibu Irma Iswahyu SPD. Kemudian pembina OSIS yaitu Ibu Endang S SPD. Urusan humas, Hajah Dwi Astuti SPD, dan urusan sarana prasarana adalah Laksono SPD. Kemudian anak-anak sekalian, seperti yang tadi saya katakan, bimbingan kanseling itu adalah ibu yang menjadi ujung tombak anak-anak kedepannya itu bisa membawa diri ke arah mana kalian belajar, akan dibantu sepenuhnya oleh Ibu Uswatun Hasanah SPD. Kemudian wali kelas 7A
yaitu Ibu Nani Sugiyati SPD. Wali kelas 7B adalah Ibu Uswatun SPD. Wali kelas 7C Bapak Muhammad Waston SPD. Wali kelas 7D Bapak Muhammad Rafi SPD. Sedang wali kelas 7E Ibu Retno SPD serta wali kelas 7F adalah Ibu Dwi Siwi SPD. Demikian anak sekalian, pembukaan atau prakata dalam acara pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.